Dalam dunia yang terperangkap kapitalisme dan segalanya diukur dengan uang, konon babi dijadikan media sebagai binatang jelmaan untuk manusia menjadi kaya. Alasannya klasik, terdesak kondisi ekonomi atau ingin cepat kaya tanpa harus kerja keras. Jalan lain tentu saja tersedia, mencuri, merampok, menipu, dan sejenisnya. Serem ya? Manusia kepepet, babi pun ngepet. Baru-baru ini, pemberitaan dimarakkan dengan apa yang disebut babi ngepet di salah satu kawasan Kota Depok. Lengkap dengan drama rekayasa cerita dari seseorang yang dianggap pemuka agama. Pengusiran seorang warga yang menuduh tetangganya ngepet, bahkan pemesanan babi secara online. Disinilah mungkin dunia mistik dan dunia digital bertemu ya. Kabarnya, babi ngepet adalah ritual pesugihan yang ditempuh orang yang ingin cepat kaya lewat jalan pintas. Tidak apa-apa, Nyi. Kami rela menjadi abdi siluman celeng, asal selama hidup kami diberi kekayaan yang melimpah dan kemudahan. Ya, kalau begitu sudah saatnya kalian kumandikan dan kuberi anting sebagai bukti kalau kalian diterima sebagai calon penghuni bagi siluman celeng. Ritual diawali dengan mendatangi lokasi pesugihan, misalnya gunung yang didiami siluman babi. Dalam ritual tersebut harus dipenuhi syarat yang berat, misalnya tumbal nyawa manusia. Justru dari anggota keluarga yang paling disayangi, orang tua, adik, kakak, atau anak. Jam operasional babi ngepet umumnya pada malam hari. Dia menyedot uang yang dimiliki korban dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah korban. Niscaya, uang pun secara ajaib akan pindah ke rumah pelaku babi ngepet. Ia tak beraksi sendirian. Bisa jadi dibantu istri atau mitra yang bertugas menjaga lilin. Ini bukan sembarang lilin, melainkan berfungsi sebagai tanda kehidupan babi ngepet. Apabila ia dalam bahaya, api lilin bergerak tak tentu arah. Disitulah sang mitra berperan. Harus segera meniup api lilin hingga mati, agar manusia yang menjelma menjadi babi ngepet tersebut dapat menghilang dan selamat. Jika api lilin mati sendiri, tandanya babi ngepet tak bernyawa lagi atau tertangkap. Tak bisa kembali dalam wujud manusia dan akan menjadi budak siluman selamanya. Antropolog Columbia University John Pemberton yang intens meneliti budaya Jawa dalam bukunya Jawa on the Subject of Java menjelaskan bahwa pesugihan adalah sebuah ilmu yang khas di wilayah tertentu. Pesugihan adalah sarana esoterik untuk menjadi kaya. Wilayah tertentu tersebut menjadi ruang untuk berhubungan dengan makhluk halus yang mampu mengubah manusia menjadi binatang. Imbal balik antara makhluk dan manusia adalah makhluk tersebut akan memberikan kekayaan, sementara manusia menggadaikan jiwanya. Wilayah tertentu dimaksud dapat berupa makam sosok legendaris, hutan, maupun gunung. Sebuah sumber dalam jurnal ilmiah yang ditulis Masyuri menyatakan, efek pesugihan terkait erat dengan kehidupan anak cucu sampai 7 turunan. Karena yang diambil oleh pesugihan adalah rejeki anak cucu. Pesugihan dianggap kejahatan yang melibatkan kekuatan supranatural. Karena dilakukan dengan cara mencuri hak milik orang serta menjual jiwa dengan kekuatan gaib hitam dan menempuh jalan sesat untuk kepentingan sesaat. Antropolog kenamaan lain,
Clifford Geertz dari University of Chicago mendefinisikan pesugihan adalah memiliki tuyul, juga menyebut keblek sebagai pesugihan pencuri beras. Tuyul digolongkan sebagai makhluk halus yang karib dan manja. Berbeda dengan makhluk halus lainnya, Geertz mengelompokkan makhluk halus di Jawa menjadi memedi, lembut, dan tak semua orang memandang pesugihan sebagai hal yang mutlak buruk. Ada yang memakluminya karena menganggapnya sebagai bentuk kepepet atau darurat, dan tidak semata karena lemahnya iman. Namun tentu, mengingat besarnya risiko yang harus ditanggung sampai anak cucu, manusia harus mampu berpikir rasional. Ayo cepetan cabut. Mau kemana sih, Mbak? Mau pulang kandang kita. Bahaya di mari. Kemarin ada lu dipitnah. Emang siapa yang dipitnah? Ada lu dipitnah sangka babi ngepet. Serem amat. Iya, gua kata juga itu. Ayo, jangan. Iseng cepetan babi. Ngomong-ngomong, mau tahu jok-jok soal pesugihan ini nggak? Gini ya, kalau babi ngepet cukup menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah korban dan uang pun secara ajaib berpindah ke rumah pelaku. Nah, terus kenapa aksinya dilakukan di kampung-kampung ya? Kalau di kawasan perumahan elit pusat kota kan dapat lebih banyak. Satu lagi, kalau banyak orang berhasil melakukan pesugihan, artinya banyak orang yang pegang uang berlimpah. Belanja barang jadi naik, inflasi jadi tambah tinggi nggak ya? Aku tangkap saat aku telanjang. Babi ngepet untuk raih masa depan. Untuk apa main saham, mending main babi ngepet. Main babi